Mari Sulam Kasih kita salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulam Kasih mempersembahkan kreasi. Diawali dengan biografi Raden Ajeng Kartini yang terlahir pada hari Senin Pahing tanggal 21 April 1879 di Rembang. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sastro Ningrat. Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI dan masih keturunan kerajaan Majapahit. Ibunya bernama M.A. Asirah. Walaupun hanya rakyat biasa, tetapi beliau keturunan dari guru ngaji di Teluk Awur, Jepara. Raden Ajeng Kartini lulus dari sekolah ELS Aerob Select School hingga usia 12 tahun dan mendapatkan banyak ilmu, di antaranya adalah pengetahuan bahasa Belanda. Tahun 1903 di bulan November tanggal 12 Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang namanya KRM Adipati Aryo Singgi, dan tanggal 13 September 1904 Raden Ajeng Kartini melahirkan putranya yang diberi nama Susalit Jayadiningrat. Raden Ajeng Kartini meninggal atau wafat pada usia 25 tahun tanggal 17 September 1904. Dimakamkan di Desa Balu, Kecamatan Balu, Rembang. Mr. John Abendanon mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Door Destined Touchlights atau Habis Gelap Terbitlah Terang saat diterjemahkan tahun 1911, tapi dalam bahasa Belanda. Dan tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan bahasa Melayu, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan, dan setiap tanggal 21 April ditetapkan sebagai hari bersejarah. Baiklah, lanjut kita simpulkan mengapa tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Inilah sekelumit kisah Raden Ajeng Kartini. Tidak orang nunduk. Dengan berjalan bersimpuh, Kartini mendekati sang ayah hingga sampai menempelkan pipinya di lutut sang Romo. Kartini menangis sesenggukan, bahkan sejadi-jadinya. Dan Kartono sang kakak langsung memerintahkan Kartini untuk menyampaikan sesuatu kepada sang ayah. Dang, maturoni, Romo panjenengan figur sebagai pembaharu priai-priai Jawa, sebagaimana yang mendidik Romo begitu tinggi, dan Romo mendidik putra-putra Romo hingga ke seberang lautan. Kalau Romo tidak punya tujuan, tidak mungkin yang juga Romo tidak ingin melihat bangsanya dalam kegelapan yang abadi dengan adanya penyitaan. Bisakah menjadi manusia maju, dan dapatkah perlakuan ini dipertanggungjawabkan Romo? Budaya pungutan ini pada umumnya justru
suatu pengkhianatan terhadap kita Agung Romo dengan Eyang Condro sendiri. Kartono mengungkapkan kata-kata itu dengan begitu puasnya, karena telah terungkap apa yang ada di hatinya kepada Sang Romo. Namun keputusan tetaplah keputusan. Dan Kartini sementara itu dimasukkan ke ruang pingitan dan bergumam. Ada satu permulaan yang cukup panjang. Berhari-hari aku meratap, menangisi nasib aku. Bahkan hampir membenturkan kepalaku agar pecah di dinding tembok kamar ini. Tapi tiba-tiba sebuah kesadaran yang sehat muncul. Apakah kalau aku mati sekarang, lantas wanita di negeri ini akan berubah? Aku tidak yakin itu. Aku bersyukur kepada Allah, aku tidak jadi membenturkan kepalaku. Hari-hari selanjutnya, sesudah itu, aku mulai membenahi kamarku agar aku bertahan tinggal di dalam kamar ini. Bahkan sampai 1000 tahun. Aku mulai berpikir dan berpikir banyak sekali. Aku mulai menyenangi keadaan ini. Aku bisa memikirkan keadaan bangsaku yang pernah aku alami atau yang aku lihat ketika aku masih kanak-kanak, seolah hidup kembali. Sungguh malang rakyat bangsaku. Mereka hidup dalam kemiskinan sandang pangan, miskin pendidikan, dan miskin segala-galanya. Bahkan mereka miskin akan hak-haknya sebagai manusia. Itulah pemikiran Kartini, sehingga Kartini berjuang walaupun melalui tulisannya. Sampai yang kita kenal dan kita hormati, kita peringati sampai detik ini. Perjuangan Kartini memperjuangkan kaum wanita sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum ada viralnya TikTok maupun Facebook, dan jauh sebelum Kartini dilahirkan. Dan selanjutnya Kartini terlahir melalui perjuangannya, melanjutkan memperjuangkan hak-hak dan derajat kaum wanita. Tertulis tinta emas sang sejarah, terlukis abadi di tangan masa. Tak peduli jiwa yang rapuh saat juangnya pada wanita, menjadikan bukan sekedar hawa, merubah kehendak menjadi cita. Habis gelap, terbitlah terang. Asa terajut, harapan terbentang. Seorang wanita hebat telah berjuang hingga arkais kuno kini hilang. Wahai arumi bangsa, terima kasih kami ucapkan. Berkatmu wanita tidak lagi direndahkan. Berkatmu wanita kini berpendidikan. Wahai bunga negeri, kaulah perjuang emansipasi, kaulah sang inspirasi pertiwi. Terima kasih atas jasa-jasamu, Ibu Kartini. Dan inilah hasil daripada Ibu Kartini jeripayahnya. Pada siang menjelang sore, Ibu Sulis, Bu Iswatul, dan Ibu Siti jalan bertiga hendak pergi ke Majelis Taklim Iwamit on Air, Majelis Sunan Ampel, Majelis Taklim Iwamit on Air, untuk acara zikir sholawat Jibril Sewu Ambalan. Tiba-tiba melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu,
Tumben ya hanten kok Iya. kumpul-kumpul. Napa wonten acara, Bu? Ye, Ana Bu Siti karo Bu Sulis. Biasa Bu, biasanya hibah iki karo les tiktokan. Rele Bu, melok gabung, ben tambah seru, ben tambah rame. Ngokan akeh siwere, terus entuk saweran, lumayan lho Bu. uluh. Aya naon kieu teh? Inji loh Bang Abdul, kakak-kakak lagi pada ngumpul ngegibah sambil tiktokan, goyang-goyang dumang hane. Eueuh. Siga pegawean wae atuh. Isuk-isuk geus ngagibah. Ih, Pak Abdul mah mak gaul. Jika waktunya istirahat, Pak. Jadi, hambang yang ngegibas pandu tiktokan. Subhanallah, ibu-ibu. Waktunya istirahat, ayo digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ayo gabung di Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Banyak loh Bu, program-program yang bermanfaat. Ada zikir setiap jam 5 pagi, kajian kitab, pembelajaran yang doa, pembelajaran persolatan, yasin tahlil, qiraatul Quran, pembelajaran zikir dan doa dan risalah aswaja. Guru pembimbingnya dari Lampung loh, Ibunda Siti Romlah namanya. Dan masih banyak lagi Ibu dan Bapak Abdul. Dan gak ketinggalan, ada zikir sholat Jibril Sewa Ambalan setiap sore di Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Ayo, ibu-ibu ikut gabung di Sunan Ampel Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Alhamdulillah, semenjak ada zikir sholat Jibril Sewa Ambalan, saya juga udah nggak pernah rasan-rasan loh ibu-ibu. Alah jeung naon selawatan mah. Ja urang ge mah lalieur ngadengekeunana. Rasan-rasan karo tiktokan ya Bu. Tiktokan oleh saweran. Singo, sama paus, goyang-goyang. Untuk duit Bu. Tapi ya orang tahu untuk saweran sih. Subhanallah, emangnya kakak Arina hadu dapo api gau jasa sawerannya. Belum cek. Eueuh jeung naon atuh ari les TikTok mah ari teu menang saweran mah atuh aing mah mending milu sholawatan wae menang pahala. Emang kumaha ari milu salawatan asup ka len? Bapak Abdul punya aplikasi lain kan? Boga tuh urang mah ari len mah. Aduh, download atuh Pak Abdul. Nanti saya hubungi Bunda Putri supaya Bapak dan Ibu digabungkan di Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Di Sunan Ampel ada 5 keluarga perwakilan dari daerah masing-masing loh Pak. Ada Rumalang Sumberwangi, Arbli Tunggalmit, Madiwirogo Manunggal, Triji, dan Sulam Kasih. Jadi, selain kita zikir selawat Jibril Sewu Ambalan, juga ada belajar bersama loh setiap hari Senin. Kita dari 5 telatah bisa mengenalkan bahasa daerah masing-masing, dibimbing oleh ustadz dan ustazah yang luar biasa. Rumalang Sumberwangi itu ada daerah Pasuruan, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Arbli Tunggalmit ada Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jombang, Kediri. Madiwirogo Manunggal ada daerah Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo yang terkenal dengan reoknya itu, Pak. Triji ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan yang terakhir Sulam Kasih, ada Sumatera, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Lampung terkenal dengan kopinya. Masya Allah, Bhinneka Tunggal Ika, kumpul jadi satu di Sunan Ampel. Sunan Ampel bisa menciptakan wadah manusia berkualitas, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan dibantu Ibu Suci Purwati dan Ibu Ulan,
Ibu Rahma merinci Sunan Ampel pada Ramadan 1432 Hijriah bertepatan dengan 2011 Masehi. Ari kitu mangges atuh Bu Arina, Bu Miss Haryati, urang asup kalen, jak live TikTok, ente menang saweran. Sugan bae, urang asup kalen Majelis Taklim Iwamit on Air Sunan Ampel menang pahala. Hate tenang, rezeki lancar. Ayo. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya semua ikut gabung di Majelis Taklim Iwamit on Air. Semoga istiqomah ya semua. Sebagaimana Insya Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Terjemah surat Al-Azhar ayat 41 sampai 42. Al-Ahzab. Allahumma Ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para sedulur, akung putri kang putih luhur, urut iki kudu diatur, dan tumindake orang ngawur. Sunan Ampel panggonan kang tepat, yen pengen urip selamat dunya akhirat. Wong kang soleh kumpulono, zikir lan sholawat lakonono. Sholat wajib ojo ditinggalno, syukur sunae ditambahno, guyup rukunan Sunan Ampel, Majelis Taklim Iwamit on Air. Allahumma sholli ala salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dengan berkarya maju terus, demikianlah perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Sunan Ampel istiqomah ya. Allahu Akbar, barakallah. Teruslah berkarya dan teruslah Sunan Ampel membawa kebersamaan yang luar biasa, bahwa kami selamat dunia akhirat. Demikian penampilan dari Sulam Kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari Sulam Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.